Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua. Nah, setelah diskusi kelompok, maka mari kita menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, siapa yang mau menempelkan untuk keyakinan kelas yang pertama? Silakan Kak. Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. The oak tree where I met you, and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up, 'cause there will be a day we'll meet again. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru, Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan waktu hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan kita selanjutnya, yaitu pemaparan budaya positif di sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, maka kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Karosa untuk menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi banyak kegiatan yang memang harus dilaksanakan, dan kita tentunya berharap dengan seluruh rangkaian kegiatan yang telah didesain oleh Kementerian Pendidikan dalam program calon guru penggerak ini bisa menempa guru-guru atau para peserta untuk bisa meningkatkan kompetensinya bagaimana mengajar yang baik. Tentunya proses pembelajaran yang sangat ditekankan dalam program ini adalah bagaimana proses pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi bukan lagi masanya pembelajaran didominasi oleh guru dengan berbagai macam sumber informasi yang begitu mudah didapatkan. Karena itu mudah-mudahan program ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk kemudian bisa ikut juga program guru penggerak ini. Nah, pada kesempatan ini saya lihat ada pemaparan khusus budaya positif, ya, berbagi budaya positif. Jadi budaya-budaya positif mungkin ada di sekolah lain, ada yang di sekolah kita. Ya, disarankan oleh Kementerian Pendidikan bagaimana kita bisa berbagi. Ya, jadi ada juga istilahnya berbagi praktik baik. Nah, tentunya yang dibagi itu adalah budaya-budaya positif. Ya, jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberi dampak positif juga bagi sekolah kita, SMK Negeri 1 Karosa. Dan memang sudah ada beberapa budaya-budaya yang sudah jalan di sekolah kita, ya. Jadi yang sudah jalan kita tentunya berupaya untuk meningkatkan. Seperti misalnya salah satu budaya positif bahwa anak-anak kita yang telah kita bentuk kelompoknya untuk kegiatan lingkungan hidup, bahwa setiap siswa beberapa kelompok itu diberikan area untuk dibersihkan secara rutin setiap pagi sebelum proses pembelajaran, sebelum apel. Dan alhamdulillah itu sudah ada beberapa kelompok yang sudah membudaya. Jadi saya lihat walaupun belum tidak ada gurunya, di anak kita
semua hadir sesuai mengerjakan, membersihkan lingkungan sesuai dengan yang telah diberikan. Itu saya kira salah satu budaya-budaya positif yang perlu kita dorong terus. Kemudian ada Jumat religi. Ya, jadi setiap Jumat-Jumat tertentu, kalau tidak salah minggu kedua ya, kita arahkan anak-anak kita ke masjid, ke tempat ibadah sesuai dengan agama masing-masing, untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan agama dalam rangka pembentukan karakter khususnya nilai-nilai religius. Jadi saya kira kami menyambut positif kegiatan ini ya, penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada guru-guru ya, khususnya teman-teman guru di SMK Negeri 1 Karosa. Jadi kepada pemateri dalam hal ini Ibu Wahidah Mursalim ya, calon guru penggerak angkatan 9. Kami berterima kasih untuk kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Karosa. Saya kira itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh rekan saya Ibu Wahidah Mursalim. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi sebelum saya memulai, perkenalkan, nama saya Wahidah Mursalim, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SD Tugas Mora, akan memaparkan tentang akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Next. Jadi konsep inti budaya positif yang akan kami paparkan di sini ada beberapa konsep inti, yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi materi budaya positif ini menurut saya memang luar biasa banyak. Jadi kami berinisiatif untuk berkolaborasi supaya materi-materi ini bisa kita bagi dua untuk memaparkan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya sebelum kita lanjut tentang perubahan paradigma, kita melakukan dulu kegiatan pemantik. Ya, anggaplah di sini kita berpasangan, ya, Anda adalah A, kemudian coba kita kepalkan tangan kita, ya, kita kepalkan tangan, kemudian bayangkan bahwa kita di sini memegang suatu benda yang bagi kita sangat berharga sekali. Bisa coba dikepalkan dulu Bapak Ibu guru yang saya hormati. Nah, anggaplah bahwa di tangan kita ada begitu berharga sekali, maka apa tanggapan kita? Apakah kita akan mencoba untuk terus menggenggamnya? Kita tidak akan melepaskan, walaupun ada misalnya teman kita di sebelah kita yang membujuk. Bagaimana tanggapan kita? Apakah di situ akan melepaskan atau tetap akan menggenggam kepalan tangan kita? Jadi siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ya pasti jawabannya tentu diri kita sendiri yang berhak untuk membuka atau mengontrol tangan kita itu. Intinya di sini bahwa itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Next. Nah, mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol ini ada beberapa hal, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Next. Di sini Dr. William Glasser dalam Kontrol Teori meluruskan beberapa miskonsepsi tersebut tentang makna kontrol ini. Ya, ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya bahwa kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memang memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Next. Ya, dilanjut saja. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Selanjutnya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini bisa kita lihat bahwa stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi di sini terdapat berbagai macam perbedaannya bisa kita lihat. Untuk selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini saja. Kemudian positif budaya positif selanjutnya adalah disiplin positif. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak atau Ibu Guru. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan apa itu pengertian dari disiplin. Ada yang mau memberikan komentar pengertian disiplin? Ya, next saja. Jadi disiplin artinya di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Ini tanpa mengharapkan penghargaan ataupun itu takut akan hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bahwa sesungguhnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep
Disiplin positif inilah yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Seperti tadi yang saya katakan itu sebelumnya bahwa motivasi yang ketiga, ya, ini yang dimaksud karena motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3, ya. Biasa kita melakukan suatu perilaku karena ada motivasinya. Di sini akan ditampilkan bahwa motivasi perilaku manusia adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua, motivasi ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Kemudian motivasi selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi ekstrinsik yang datang dari diri seseorang itu sendiri atau atas kesadaran mereka sendiri. Jadi yang perlu kita ini wujudkan supaya anak-anak itu memahami adalah motivasi yang ketiga ini, ya. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi apa sebenarnya arti dari nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan bisa kita simpulkan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, next slide. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi nih ya, hukuman dan penghargaan. Jadi coba kita baca sebuah kasus yang ditampilkan ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ada di sini rekan-rekan guru yang bisa menjawab. Kira-kira
bagaimana tanggapannya? Apakah kita setuju dengan perlakuan dari Pak Seno ini terhadap Iva? Ya tentunya ya, bahwa hal itu adalah sesuatu yang sangat tidak ini ya, karena bisa mempermalukan Iva di depan umum, dan itu akan sangat mengganggu psikologi anak tersebut. Tentunya kita akan sama-sama setuju bahwa itu adalah merupakan tindakan kontrol yang tidak patut kita ini terapkan di kelas kita. Jadi menurut Anda, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi di sini kita bisa paham bahwa hukuman dan konsekuensi itu jelas berbeda. Apakah ada yang bisa memberikan pendapatnya di mana letak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tersebut? Nah baik, next selanjutnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah posisi kontrol. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, di sini akan dipaparkan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi sendiri. Selanjutnya, coba kita perhatikan dari pemaparan beberapa pemaparan ini, tindakan guru ada beberapa macam. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini menurut Anda hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kita sepakat ini adalah hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya, karena di sini dilakukan secara tiba-tiba. Itu ciri-ciri dari hukuman itu. Kemudian membersihkan cerita yang dibuatnya di meja. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi karena ini ada semacam pertanggungjawaban. Ya, siapa suruh mencoret-coret meja tulis, kan intinya begitu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, hukuman. Kemudian terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman, termasuk hukuman. Nah, jadi di sinilah kita bisa lihat
bahwa hukuman itu tidak terencana atau dilakukan secara tiba-tiba. Pada saat itu anak-anak membuat kesalahan, kita langsung di situ memberikan vonis, kau harus begini. Itu secara tiba-tiba. Anak-anak itu akan terkejut biasa ya. Oh, ternyata saya diperlakukan seperti ini, kan? Kemudian itu adalah salah satu ciri-ciri dari hukuman. Untuk selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia langsung itu mengalami hal-hal yang tiba-tiba, kan? Kemudian bersifat satu arah, artinya cuma kemauan guru itu sendiri. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Anak-anak bisa tersakiti dan atau terganggu psikisnya. Ini adalah apa ciri-ciri hukuman. Kemudian konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi konsekuensi ini berhubungan dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Biarpun itu konsekuensi, tetap murid itu merasakan bahwa hal ini merupakan sesuatu hal yang tidak nyaman atau tidak mereka inginkan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah konsekuensi. Kemudian restitusi, ya. Restitusi ini menurut saya adalah sesuatu hal yang baru saya ketahui. Nah, apa saja itu ciri-cirinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika ini hukuman, konsekuensi dan restitusi yang paling tepat kita ini laksanakan di sekolah atau di kelas adalah restitusi ini. Nanti restitusi akan lebih lanjut saya di belakang. Nanti penjelasan tersendiri. Nah, sekarang dihukum dengan penghargaan. Apa maksudnya? Bahwa kebanyakan dari sekolah-sekolah itu memang dia berpendapat bahwa suatu penghargaan akan lebih meningkatkan motivasi anak, seperti itu. Ternyata setelah kita mempelajari modul ini bahwa penghargaan itu sama dengan menghukum. Apa maksudnya? Nah, ini adalah pendapat dari Alfred Kohn, yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sebenarnya sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Pasti di situ ada pemikiran-pemikiran tersendiri dari Alfred Kohn ini. Jadi Alfred Kohn berpendapat bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang bisa menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Seperti misalnya, kalau seperti di sekolah saya kan, kalau ada yang peringkat itu diberikan penghargaan, apa itu dalam bentuk benda atau pujian. Nah, ini yang dimaksud ini, bahwa penghargaan itu juga adalah merupakan hukuman. Kenapa? Karena ada alasan-alasan tersendirinya. Penghargaan tidak efektif karena jika kita menggunakan penghargaan terus-menerus, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan, kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian,
Kemudian ini ya, penghargaan itu merusak hubungan. Ya jelas karena biasa kita lihat itu teman yang tampil kan seperti misalnya sudah tampil di depan seluruh guru-guru atau peserta didik yang lain memuji-muji ya. Pasti di situ akan ada yang merasa iri karena terjadinya persaingan yang bisa menciptakan kecemasan juga ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk berbuat seperti itu, maka mereka akan berhenti untuk mencoba. Mungkin anggapannya tidak usah saya lakukan karena tidak mungkin saya juara kan. Artinya di sini mereka mempunyai rasa putus asa karena merasa dirinya itu tidak mampu. Itu dia pendapat dari Alfredo ini. Next. Jadi restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nanti selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya mengenai restitusi ini lebih lanjut. Keyakinan kelas ya. Jadi sekarang ada yang dikatakan keyakinan kelas. Itu pun sekarang baru saya dengar pada saat mempelajari modul ini. Mengapa keyakinan kelas? Karena yang selama ini kita ini ketahui adalah peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Ya. Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, coba kita jawab dulu dua pertanyaan ini, ya. Coba, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau dua? Untuk apa? Untuk apa kita menggunakan helm? Kan itu tujuannya untuk demi keselamatan. Nah, oke, jawaban yang pertama adalah untuk menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Ya, jawabannya untuk menjaga untuk kesehatan kita. Jadi ada untuk keselamatan, ada untuk kesehatan. Next. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis ya tanpa makna. Next. Nah, ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Coba kita perhatikan dulu peraturan. Ada peraturan dan nilai kebajikan apa yang dituju. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dari kembalikan barang ke tempatnya? Kalau kita pikir secara logis, kalau kita mengembalikan barang ke tempatnya orangnya, ke tempatnya pasti di situ ada unsur kita menghargai orang, ya. Jadi nilai kebajikannya bisa menghargai orang lain. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kayak sama ya, untuk menghargai atau menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikannya apa yang dituju di situ? Kedisiplin, masuk kedisiplinan karena tidak boleh terlambat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang dituju di situ?
dilarang melakukan kekerasan. Jadi semua peraturan-peraturan ini semuanya pun memiliki nilai kebajikan yang akan dituju. Ya. Jadi untuk itu sebelum kita melakukan suatu hukuman atau konsekuensi, kita harus memang dulu membentuk sebuah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Ya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif dan sedikit saja agar mudah diingat oleh murid. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas ini dengan meminta pendapat kepada peserta didik, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di kelas kita ini supaya bisa kita terapkan demi tujuan terlaksananya tujuan pembelajaran. Nanti anak-anak akan memberikan pendapatnya, iya Bu, tidak boleh terlambat ke sekolah, ya masuk, diterima. Apalagi kita harus memperhatikan ibu guru pada saat menjelaskan di depan kelas nih. Misalnya ya oke, diterima lagi pendapatnya di sini. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pendapatnya. Dari pendapat itu kemudian mereka akan sadar sendiri jika melanggar. Oh iya kan, saya memang pernah melakukan suatu kesepakatan dengan teman-teman. Jadi kalau kita melanggar ini pasti ada kita terapkanlah nanti yang namanya segitiga restitusi. Dan untuk selanjutnya pemaparan saya mungkin cukup sampai di sini. Nanti penerapan segitiga restitusi ini akan dipaparkan oleh teman saya secara lebih terperinci lagi. Nah, demikian penjelasan saya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan materi dari saya, diseminasi budaya positif oleh Mutmainah, saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mamuju Tengah. Oke, bisa next. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan atau kita memiliki tujuan tertentu ya dari semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita bisa terpenuhi. Yakni yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu ya diantaranya pasti itu kita butuh makanan ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan ya butuh harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok.
Yang keempat adalah kebebasan mandiri, memiliki hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah bermain kesenangan ya, bermain humor dan tertawa. Oke, next. Jadi posisi kontrol. Jadi di sini posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Jadi Bapak Ibu guru di sini biasanya kita sebagai penghukum ya. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ketika sebagai penghukum, biasanya Bapak Ibu menggunakan nada suara yang keras ya. Bahasa tubuh kadang matanya melotot. Kemudian jari menunjuk, kadang menghardik. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari penghukum, posisi kontrol, restitusi penghukum. Kata-kata yang biasa kita sampaikan, ya patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Nah, biasa seperti itu ya. Kamu selalu salah. Nah, seperti itu. Nah, selalu, pasti selalu terakhir yang selesai. Kemudian hasilnya, kemungkinan murid akan merasa marah. Nah, kadang juga mereka akan mendendam, seperti itu ya, atau bersifat agresif. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Nah, kadang kalau pembuat rasa bersalah itu ya nada suara kita ya lemah lembut. Tetapi pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri ya. Kemudian nada suaranya kadang memelas, halus, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah. Telah mengecewakan ya Bapak Ibu gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah posisi kontrol restitusi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Jadi seakan-akan dianggap sebagai teman ya. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Tapi dampak negatifnya yaitu murid menjadi tergantung pada murid tersebut. Bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengendalikan murid guru tersebut untuk membantunya. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah pemantau. Nah, pemantau, guru pada posisi pemantau berarti mengawasi. Jadi kadang seperti itu ya, mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Si pemantau tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya itu formal. Hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan
menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, yang terakhir itu adalah manajer. Jadi posisi ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nada suaranya itu halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian selalu mengingatkan kepada murid. Hasilnya kembali ke keyakinan kelas ya. Jadi murid akan kembali ke meyakini apa yang telah diambil dari keputusan keyakinan kelasnya, apa yang telah direncanakan dari keyakinan kelas. Nah, dari kelima posisi kontrol itu, yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, di atas ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku ini? Saya kecewa dengan kamu, apa termasuk apa? Posisi kontrol apa? Saya kecewa dengan kamu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Jadi saya kecewa dengan kamu. Nah, itu adalah jawabannya adalah membuat rasa bersalah. Jadi seakan-akan dia menyampaikan dengan bahasa lembut ya. Saya kecewa dengan kamu, tapi sebenarnya dia menusuk ya, dia menusuk ke hati seperti itu. Nah, selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, kira-kira termasuk apa? Oke, jadi penghukum ya, kamu tidak pernah melakukannya. Jadi dia termasuk posisi kontrol penghukum Bapak Ibu. Oke, next. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ingat, yang paling bagus, yang paling ideal itu apa? Posisi kontrol apa? Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakui kesalahannya, kemudian mencari tindakan-tindakan positif supaya tidak mengulangi kesalahannya. Apakah itu? Silakan. Itu adalah posisi manajer. Jadi ini adalah posisi yang paling bagus ya, posisi kontrol dia manajer. Oke, selanjutnya. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kira-kira apa? Posisi kontrol apa? Oke, bisa selanjutnya. Jadi itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi seakan-akan ibu gurunya memposisikan dirinya sebagai temannya ya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, termasuk posisi kontrol apa? Uma, ada yang lain? Selanjutnya, itu adalah pemantau. Jadi dia pantau tugas-tugasnya ya. Ternyata dia tidak pernah kerja tugas. Nah, itulah tadi posisi kontrol ya. Selanjutnya masuk ke restitusi. Dalam mendisiplinkan siswa ada cara yang perlu kita terapkan, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Jadi
Restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan bernama Diane Gosset berdasarkan teori kontrolnya Dr. William Glasser. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Glasser. Jadi di sini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di sini menstabilkan identitas itu adalah membantu anak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalahnya bisa dilakukan. Selanjutnya yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Membantu anak untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dengan cara apa, fokus pada keyakinan awal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dengan pemaparan materi ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menanyakan atau saran-saran dari Bapak Ibu sampaikan kegiatan kami selanjutnya, boleh disampaikan? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir yang sudah disampaikan oleh Ibu sudah cukup jelas. Itu adalah proses pembelajaran terhadap kami sebagai guru-guru untuk selalu belajar, untuk meningkatkan dari segi kualitas anak kita untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Semoga kami nanti sebagai guru bisa mengimplementasikan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Demikianlah acara kami pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.